Tanda-tanda sebagai pembunuh sudah ada sejak kecil. Dia suka membunuh binatang, memenggal boneka saudara perempuannya, dan menciptakan permainan yang berbahaya. Edmund Kemper. Masa kecilnya penuh dengan kekacauan. Ibunya sering mulai pertengkaran dengan ayahnya sampai akhirnya membuat mereka berdua berpisah. Begitu juga hubungan Edmund dengan ibunya, yang membuat Edmund di usia 10 tahun meningkatkan perilakunya dari yang hanya mengganggu menjadi sebuah kekerasan. Dia dengan sengaja membunuh 2 kucing peliharaannya, menguburnya hidup-hidup, dan memenggal kepalanya. Singkat cerita, Edmund sudah berusia 14 tahun, tidak lagi tinggal dengan ibunya, tapi dengan kakek neneknya yang akan menjadi korban pertamanya. Hubungannya tidak lebih baik. Edmund juga sering bertengkar dengan neneknya, sampai di pertengkaran yang terakhir, Edmund sengaja menembakkan senapan kaliber 22 milik kakeknya tepat di kepala neneknya. Dan kakeknya yang sedang berjalan masuk ke rumah juga secara sadar dia tembak. Setelah mereka berdua meninggal, Edmund menghubungi ibunya untuk mengakui semua perbuatannya, dan membuat dia dikirim ke rumah sakit jiwa unit kriminal atas Cadero, California. Di sana dia mengakui, membunuh neneknya hanya karena ingin melihat bagaimana rasanya membunuh nenek. Tetapi dia membunuh kakeknya agar kakeknya ini tidak mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh. Di rumah sakit, dokter menemukan bahwa Edmund menderita skizofrenia paranoid dan dia memiliki nilai IQ yang mengesankan 145. Terlepas dari kejahatan yang dia lakukan, Edmund hanya tinggal di rumah sakit selama 6 tahun. Dia dibebaskan di usia yang ke-21 dan kemudian tinggal lagi bersama ibunya. Setelah bebas, Edmund mencoba menjalani kehidupan dengan normal dan memutuskan untuk bekerja di Departemen Perhubungan. Saat sedang bekerja, dia memperhatikan banyak wanita yang mencari tumpangan untuk tujuan yang searah. Edmund mulai memberi mereka tumpangan, hanya untuk mencoba berkenalan dan berbicara dengan orang seusianya. Selama ini dia sudah memberi tumpangan kepada lebih dari 100 orang gadis tanpa adanya satupun insiden. Sampai akhirnya Edmund kecil benar-benar kembali. Dia memulainya di tanggal 7 Mei 1972. Edmund memberi tumpangan ke 2 orang siswi bernama Mary Ann Pace dan Anita Lucesa. Edmund membawa 2 gadis ini ke daerah hutan terdekat dan berniat untuk memperkosa mereka. Tapi Edmund panik, membuatnya menikam dan mencekik 2 wanita itu sampai meninggal. Mayatnya dimasukkan ke dalam koper dan dibawa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Edmund memperkosa mayat-mayat itu, memutilasinya, memasukkannya ke kantong plastik, dan membuangnya di jurang dekat Gunung Loma Prieta. Kecerdasan IQ-nya membuat kejahatannya tidak terungkap, dan dia melakukannya lagi di tanggal 14 September 1972. Motifnya masih sama. Kali ini Aikoko, siswi yang ketinggalan bus kelas dansanya dan diberi tumpangan oleh Edmund. Sampai di suatu tempat, Edmund kemudian mencekiknya sampai pingsan, memperkosanya dan membunuhnya. Mayatnya dimasukkan ke dalam koper dan membuangnya tidak jauh dari sana. Sekali lagi, kecerdasannya menghilangkan jejaknya dari TKP. Dan 3 korban selanjutnya ada di awal-awal tahun 1973. Edmund selalu melakukannya dengan cara yang sama, membunuh, memperkosa, memutilasi, lalu membuang mereka semua. Tapi kali ini ada salah satu kepala korban yang dia bawa dan dia kubur di kebun rumahnya, lalu dengan sengaja dihadapkan ke kamar ibunya. Tujuannya karena menurutnya ibunya ini selalu ingin orang-orang menghormatinya, dan semua kejahatannya ini sama sekali tidak ada yang terungkap, sampai akhirnya Edmund mengakui semua perbuatannya setelah melakukan pembunuhan terakhirnya di tanggal 20 April 1973. Dan korbannya ternyata adalah target sebenarnya selama ini, ibunya sendiri. Edmund memukuli ibunya sampai meninggal dengan palu cakar, lalu kemudian memenggal dan memperkosa kepalanya, menjadikannya papan dart dan meneriaki kepalanya selama 1 jam berturut-turut. Merasa belum cukup, Edmund memotong lidah dan tenggorokannya, lalu membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Dan setelah itu Edmund mengundang sahabat ibunya, Sally Hallett, ke rumah. Dia juga membunuhnya dan mencuri mobilnya. Edmund kemudian pergi ke Colorado, merasa yakin dia akan segera melihat berita tentang 2 pembunuhan ini. Tetapi setelah itu dia sama sekali tidak mendapatkan beritanya, dan membuat Edmund akhirnya menghubungi polisi untuk mengakui semua perbuatannya. Ketika ditanya mengapa dia berhenti membunuh dan menyerahkan diri, Edmund menjawab, itu tidak lagi memuaskan tujuan emosionalnya. Edmund merasa hanya membuang-buang waktu. Dia merasakan kebodohan dari semua perbuatannya dan dia sudah merasa lelah dengan dirinya sendiri. Kemudian Edmund ditangkap dan dihukum karena 8 pembunuhan tingkat pertama. Dia mencoba bunuh diri dan meminta hukuman mati, tapi tidak pernah dituruti dan akhirnya Edmund diberikan hukuman penjara seumur hidup sampai dia mati.